berantakan, cek. Jangan-jangan banyak harta haram di dalam. Serius Pak, Ibu serius. Saya kasih tahu betul-betul dari lubuk hati paling dalam. Mau nggak tenang hidup, pekerjaan dijaga, mudah semua urusan, cek halal haram kita. Jangan-jangan banyak korupsi kita yang tidak disengaja. Dikira biasa saja ini ke mall. Biasa. Menurut kita, logika kita sah-sah saja, Ustaz, refreshing dulu. Tapi kalau di jam kerja, dia jadi tidak halal kecuali udah izin sama atasan. Dan betul-betul sudah fair. Saya mau ngopi atau potong gaji saja, saya enggak apa-apa. Saya butuh istirahat sebentar, boleh. Atau Anda bilang saya ganti nanti setelah maghrib, boleh-boleh saja. Semua bisa diatur Pak. Tapi hak-hak dan kewajiban cek and recheck. Halal mana, haram mana. Tengah-tengah saja pasti jatuh pada yang haram. Ini demi kebaikan bersama Bapak Ibu sekalian. Saya mau langsung pulang Pak Jem, takut saya ditahan sambil ini. Banyak orang tersindir. Tapi demi kebaikan, namanya kita muhasabah, betul atau tidak? Mau jadi orang baik kan semua? Sama-sama kita mau jadi orang baik. Kalau banyak yang halal, kenapa cari yang susah, yang haram? Sudah jelas yang halal. Makanya Pak, daripada, ini biasa saya kasih rules bapak-bapak. Pak, mau ndak? Ya, Anda bahagia, kerja di kantor bahagia, ya, nyaman hidupnya, tenang pikirannya, gampang Pak saya bilang. Apa dia minta istri kasih? Dia minta apa? Kasih saja Pak, kasih bahagia dia. Kasih aja Pak. Yang membuat Anda sebenarnya lancar-lancar pekerjaan itu, kadang-kadang karena ada istri yang mendoakan di rumah. Apa kata Nabi? Khairu shadaqah, sebaik-baik sedekahmu li ahlikum, itu pada istrimu. Tapi istri tahu diri juga, masa harus tasnya LV, Hermes. Nah begitu juga Jim. Tapi benar ini Bu, kalau minta duit, minta aja sama suami. Yang banyak nggak apa-apa Bu. Iya, pakai buat liburan keluarga, atur Bu. Karena suami kalau nggak diaturin, dia nggak akan pernah pikirin itu. Benar ini. Kapan mau ke Malang, kapan mau ke Batu, kapan mau ke Ambon, kapan mau jalan-jalan ke Jogja, atur aja Bu. Membahagiakan diri dengan harta halal, hukumnya sunnah. Iya. Oh, bukan wajib Bu. Jangan. Foto kita kasih dai. Dia tahu dia pergi ke mall, dia tahu mau kasih dai wajib. Sunnah. Bahaya. Ini memang ini. Tolong tandai ini Pak. Pokoknya setelah ini kudu merah, semua lagi bermasalah ini. Astagfirullah. Saya bilang sunnah saja sudah hebat. Sunnah Ustaz, sunnahnya apa Ustaz? Sunnahnya membahagiakan istri. Kata Nabi, sebaik-baik kalian yang paling baik pada keluarganya. Istri anak khairukum li ahli. Hadis sahih Pak. Saya S3 jurusan ilmu hadis Pak. Ini bidang saya. Sebaik-baik kalian yang paling baik pada keluarganya. Hadis terpisah, sebaik-baik kalian yang paling baik pada istrinya. Sederhana Pak. Istri minta apa? Kasihkan, selama tidak masuk pada kategori mubadzir. Kasih saja Pak. Dia mau Abi, saya mau kayaknya rindu lagi untuk umroh. Saya bilang, Umi, bulan depan kita umroh. Abi, saya mau ke Turki. Desember kita ke Turki. Saya mau ke Turki selesai. Demi Allah, sampai saya kasih kisah penutup ini. Saya, Allah, udah terlalu lama saya ceramah ternyata. Nih kan, nggak apa-apa. Saya yang bermasalah. Bercanda. Iya, semangatnya ada, aduh, tapi waktunya terbatas. Ibu, Bapak Ibu sekalian, saya 2019 diundang Duta Besar Republik Indonesia di Roma. Acaranya peresmian KMIR. Iya. Roma ini nah bukan Sungai Sadang. Italia ini Kak Mas. Iya. Diperjelas dulu Pak. Nanti dia bilang Sungai Sadang ya. Roma Italia Pak. 2019 Januari ada KMIR, peresmian Komunitas Muslim Indonesia Roma. Dia minta jadwal saya. Baik, saya bilang. Tapi first time dong saya ke Eropa. Saya nggak pernah dong mau punya duit ke Eropa jalan-jalan. Mendingan saya umroh. Kalau saya pakai travel saya dong, iya kan? Ya, masuk. Nggak usah sebut merek di sini, nanti kita promosi kan? Iya.
Bapak Ibu sekalian, ini bukti, saya betul-betul buktikan itu hadis Nabi. Saya bilang, ya, baik. Karena ini pertama kali saya ke Eropa, saya bilang, saya buat visa Schengen kan, mana surat undangannya? Dikirim. Surat permohonan visa ke kedutaan besar di Italia, kedutaan besar Italia di Jakarta, dikirim. Saya minta, saya pandang-pandang, saya bilang, saya mau ke Eropa sendiri. Iya, 14 hari tour. Ada stafnya yang lagi di Jakarta akan menemani saya. Baik, saya buatlah bargaining saya bilang, Pak Konjen, iya, di bawahnya Dubes, iya, saya bilang, Pak Konjen, boleh nggak? Kan saya ada kafalah tuh, katanya. Iya Ustadz, ada Ustadz. Berapa euro? Sekian ribu euro Ustadz. Kalau di total mau 50 juta. Iya. Baik, saya bilang, ambil aja, belikan tiket istri saya, anak saya. Wah, yang benar Ustadz. Ustadz dapat apa dong? Apa-apa Pak. Kan di sana udah ditanggung. Iya Ustadz, udah ditanggung. Nanti dari Roma ke Milan, dari Milan ada yang ngundang ke Belanda, dari ke Paris dulu, ke Belgia, baru ke Belanda. Di Belanda ada 2 tempat Ustadz, di Eindhoven dengan di Amsterdam. Oke, saya bilang, belikan istri saya, anak saya tiket. Saya mau jalan. Baik Ustadz. Hitungkan, kalau masih kurang uang kafalah saya nombok nggak apa-apa. Baik. Ini membeli kebahagiaan, mengamalkan hadis Nabi. Iya. Jalan-jalan bareng sama istri sama anak. Kapan lagi dia mau ke Eropa? Apa toh saya mau bikin di Eropa? Ya kan? Tapi karena ada undangan, mumpung ada undangan, saya bawa istri saya. Karena tidak mungkin juga saya utus istri saya ke Eropa sendirian, nggak mungkin. Apa yang terjadi Bapak sekalian? Lihat ini, 14 hari saya jalan. Kelilinglah 4 negara. Di beberapa tempat tadi, Milan, Roma dan seterusnya. Anda tahu apa yang terjadi Pak? Subhanallah. Setiap kali saya ceramah, karena saya bawa anak, saya bawa istri. Ibu-ibu kan duduk sama istri saya di belakang. Kadang-kadang ada yang minta nomor, ada yang minta macam-macam. Ada yang kasih kue, ada yang kasih uang Pak, pakai amplop. Masyarakat di sana, ada yang pelaut, ada yang macam-macam. Ada yang kerja di kedutaan. Itu pulang-pulang Pak, ada yang titip ke anak saya. Ya, ini buat Abi, buat kamu ini nak. Dihitung-hitung 200 euro, 500 euro, 300 euro. Karena banyak, dikumpul. Pulang-pulang Pak, 2 kali lipat dari gaji yang mau dikasih orang kedutaan kepada saya. 2 kali lipat Pak. Tiket akhirnya kita pakai beli oleh-oleh, pulang tabungan juga nambah, keliling 14 hari keliling 4 negara, ke Paris jalan-jalan, ada foto di Eiffel, ada, sudah semua dirasakan, nikmat dunianya datang, akhiratnya dapat, 2 kali lipat dikasih dunia. Itu kalau bahagiain istri Pak. Minta jalan-jalan habis ini Bu. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahaya. Waktu Pak. Maaf. Minta jalan-jalan ya. Udah dari rumah. Baik, lagi kita untuk memandu doa bersama. Oh iya boleh. Demi kelancaran dan keselamatan keadaan sistem ketenaga listrikan Sulawesi. Ya baik. Oh iya, oke. Lupa saya doa tadi. Masya Allah. Baik. Saya pinjam mic-nya deh. Ini kayak bunyi-bunyi nih. Maaf ya. Ya, maaf ya. Ya, Pak. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian. Nggak ceramah ini ya, doa. Iya. Enggak. Baik. Alhamdulillah kita berdoa pada Allah ya Bapak Ibu sekalian. Ini mohon khusyuk dari semua. Ya, saya juga betul-betul sedih ya dengan keadaan yang kemarin di Sulawesi Utara. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi insyaallah, dan teman-teman kuat semua, makin banyak beramal soleh. Kalau tadi saya bilang dosa itu bisa mencelakai orang lain, sebaliknya Pak, amal soleh salah satu di antara kalian bisa membentengi musibah datang. Ya. Jadi masing-masing introspeksi diri, mengejar amal soleh. Karena bisa jadi nih, bisa jadi tukang kita di lapangan, staf kita di lapangan, dia tidak sholat. Pas mau datang hukuman, GM-nya lagi sholat, berdoa, nggak jadi hukumannya datang. Itu biasa terjadi. Karena amal soleh itu membentengi orang dari bala, ya, musibah. Termasuk amal soleh sedekah ini Pak. Demi Allah, kalau kita paham tentang definisi sedekah luar biasa. Kata Nabi SAW, as-sadaqatu tadfa'ul bala. Ya, sedekah itu menghindarkan orang dari bala. Bala itu bahaya. Makanya ya BMPLN harus aktif tuh, ngajak orang sedekah, bikin program-program, Fahmi, ya Ustadz Anwar, bikin program-program Pak Anwar. Apapun yang kemudian Anda lihat ini musim hujan, pasti banyak bocor,
rumahnya itu mohon maaf ya, rumahnya tahfidz kita. Coba dilihat ya, yang mana bisa kita garap yang paling kasihan. Yang Masya Allah, mohon maaf, tidur itu tidak terasa udah karena tidak ada tempat, ya sudah sambil air ya lalu lalang di badannya. Dia tidur dalam keadaan begitu. Coba kita bayangkan Bapak Ibu sekalian. Ada tahfidz seperti saya lihat. Masa sedih sekali ya. Jadi sedekah, sholat duha, ya, tahajud, bakti sama orang tua, semua amal-amal soleh Bapak Ibu sekalian yang bisa kita kerjakan. Jangan tunggu orang lain. Mulai dari diri sendiri. Pak GM mulai dari diri sendiri. Pak manajer semua mulai dari diri sendiri. Istri GM, Sri Kandi semuanya. Teman-teman mulai dari diri sendiri. Untuk beramal soleh jangan tunggu orang lain. Karena amal soleh kita bisa menjadi benteng untuk musibah datang. Dia bisa menjadi perisai untuk datangnya bala. Sehingga akhirnya kita semua selamat dari itu. Dan yang paling penting lagi, amal soleh itu mengangkat rezeki kita, mengangkat derajat kita, mendekatkan kita pada Allah. Termasuk banyak berdoa, karena doa ini adalah bagian daripada amal soleh kita. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas shalihin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina wa an na'mala salihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas shalihin. Ya Allah, mudahkanlah saudara-saudara kami di kantor ini ya Allah, UIP 3B PLN ya Allah. Mudahkan mereka ya Allah dalam melaksanakan kerjaan-kerjaan mereka ya Allah. Berikan pada mereka pertolongan-Mu ya Allah di setiap masalah mereka ya Allah. Berikan kepada mereka jalan keluar terbaik dari-Mu ya Allah, pertolongan dari-Mu ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mudahkan Pak GM, para manajer yang ada di sini ya Allah untuk memimpin staf-stafnya ya Allah. Berikan kepada mereka staf-staf yang jujur dan amanah, staf-staf yang memiliki etos kerja yang baik ya Allah. Berikan pada mereka kemampuan, kemudahan untuk bisa selalu berbuat kebaikan dan amal soleh. Istiqamahkan mereka dalam kebaikan ya Allah ya Rahman ya Rahim. Jauhkan masalah dari kantor ini ya Allah, jauhkan berbagai musibah dari kantor ini ya Allah. Mudahkan mereka melayani umat Rasul-Mu sallallahu alaihi wasallam. Mudahkan mereka melayani hamba-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Jadikan penduduk kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia menjadi penduduk yang taat dan bertakwa padamu ya Allah. Berikan hidayah kepada kami semua ya Allah. Tuntun kami, bimbing kami ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki semua kami jalan yang lurus ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.